Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah kita akan kembali belajar bersama-sama meneladani dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana Rasulullah SAW mempunyai sifat jujur. Beliau adalah orang yang sangat dipercaya, tidak pernah bohong sekalipun dalam kehidupannya. Bahkan walaupun hanya sekedar untuk bercanda. Pada pagi ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari lagi akhlak beliau yang lain. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang menulis buku Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Beliau pernah suatu saat sedang memberikan kajian kepada murid-muridnya. Tiba-tiba beliau bertanya, "Hai murid-muridku, tahukah kalian apakah yang paling dekat dengan kita?" Ada yang tahu apa yang paling dekat dengan kita, Pak? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena kematian merupakan sesuatu yang pasti, yang setiap orang, siapapun dia, betapapun besar kekuasaannya, betapapun hebat, betapapun agungnya seseorang, bahkan seorang nabi sekalipun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan tidak pernah ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menanyakan lagi, apakah yang paling jauh dengan kita? Paling jauh adalah masa lalu. Karena tidak pernah ada satu orang pun yang bisa kembali ke masa lalu walaupun hanya sedetik. Kecuali di film Back to Future itu kan ada tuh. Menggunakan tenaga petir, pakai mobil bisa kembali ke masa yang lalu. Jadi masa yang lalu tidak pernah bisa kita kembali lagi, walaupun cuma 1 detik, apalagi sampai bertahun-tahun. Itu adalah hal yang mustahil. Walaupun secara teori ada kemungkinan bahwa kita bisa kembali ke masa yang lalu menggunakan yang namanya lubang hitam atau black hole, teorinya gitu. Kemudian sang Imam Al-Ghazali bertanya kembali, apa yang paling ringan? Apa Pak Zul?
Paling ringan apa dalam hidup ini? Meninggalkan sholat. Itulah yang paling ringan. Begitu banyaknya orang yang mengaku beragama Islam, tapi ya begitu, kadang-kadang dalam perjalanan seringkali sholatnya kelewat. Saat ada meeting, ada rapat, seringkali sholatnya bolong. Nah, ya begitulah betapa mudahnya di masa kini orang meninggalkan sholat, enteng sekali, tanpa merasa dia punya salah. Kemudian sang imam berkata lagi, apa yang paling berat dalam hidup ini? Apa itu yang paling berat? Nah, gitu ya. Yang paling berat dalam hidup ini adalah menjaga amanah. Nah, inilah di pagi ini kita akan belajar apa itu menjaga amanah, apa itu amanah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya empat sifat yang paling menonjol dalam diri beliau. Yang pertama adalah sidik, yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah tabligh, yang keempat adalah fatonah. Insyaallah jika ada kesempatan kita akan pelajarin juga. Jadi, amanah adalah sesuatu yang paling berat menurut Al-Imam Al-Ghazali di dunia ini. Mengapa begitu? Beliau katakan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke berapa tuh? 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Begitu Al-Quran mengajarkan. Inna 'aradnal amanata, sesungguhnya kami pernah menawarkan amanat ini. Allah pernah menawarkan amanat kepada siapa? Ilas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibali dan gunung. Allah pernah tawarkan. Hai langit, hai bumi, hai gunung, berani enggak kamu megang amanah dariku? Kata Allah. Fa'abaina, mereka abai, ogah, enggan, nggak mau. Ya Allah, terlalu berat, kami nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Karena ya wa asfaqna minha, mereka khawatir mengkhianati amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, nggak sanggup memegangnya. Jadi kebayang jika saja waktu itu gunung misalnya mau menerima amal dari Allah, ya pastinya Allah akan memberikan semua kebutuhan yang diperlukan oleh gunung dalam rangka menjalankan amanat itu. Gunung akan diberikan telinga, akan diberikan mata, akan diberikan tangan, akan diberikan kecerdasan, akan diberikan mulut yang bisa ngomong. Nggak ada manusia di bumi ini, cuman gunung nanti adanya. Bisa jalan-jalan, bisa ngobrol. Cuman karena gunung tidak bersedia, langit tidak bersedia, bumi tidak bersedia memegang amanah itu, ya sehingga nggak jadi. Lalu siapa yang bersedia? Manusialah yang bersedia. Wa asfaqna minha wa hamalal insan. Ada manusia yang bersedia mau gaya-gayaan gitu, gaya-gayaan gitu.
Saya bersedia ya Allah. Makhluk yang lain kaget itu. Anak orang kecil begini. Kalau dibandingkan langit, dibandingkan bumi, dibandingkan gunung, manusia kan kecil banget. Anak kemarin sore baru juga lahir. Udah berani-beraninya ini menantang hasil memegang amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Hanya saja kata Allah, sayangnya nih manusia ini berani-berani sih memegang amanah, tapi saat menjalankan amanahnya mereka itu berkelakuan zaluman, sangat zalim, jahula dan bodoh memegang amanah ini. Itu kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Apa yang maksud dengan zalim? Betapa banyak kita lihat contoh dalam kehidupan kita. Ada orang yang dipercaya menjadi apa ini? Hah? RW. Menjadi RW, nah itu. Bukan saya yang bilang ya, bilang sendiri. Menjadi RW, menjadi RT. Itu semua amanah. Dan itu sangat berat menjalankannya karena semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in," kata Nabi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanyai, bagaimana kamu memimpin? Ada nggak di ruangan ini yang bukan pemimpin? Semua pemimpin. Karena semuanya pasti punya keluarga. Semuanya suami. Ada nggak yang bukan suami? Ada mantan suami, ada, tapi pernah suami. Gitu. Kenalan. Gitu. Suami semuanya. Nah, punya istri, punya anak. Pemimpin, minimal di rumah tangga kita semua ini pemimpin. Dan akan ditanyai, bagaimana kita menjadi pemimpin di rumah tangga. Kita diberikan amanah istri, gimana kita mendidik istri. Kita diberikan amanah anak, gimana kita membesarkan anak, memberikannya rezeki yang halal, mengajarinya untuk beribadah. Itu semua amanah. Karena di dalam hadis lain Rasulullah SAW menceritakan bahwa di akhirat nanti ada orang tua dan ada seorang anak. Si anak ini mau dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kedua orang tuanya mau masuk ke dalam surga. Kemudian Allah bertanya kepada mereka semua, "Wahai anak, apakah kamu ada yang mau disampaikan?" "Tidak ada ya Allah. Aku sudah bersyukur Engkau akan memasukkanku ke dalam surga." "Wahai orang tua, bapak dan ibunya gimana? Apakah kamu ada yang mau disampaikan, mau dikomplain dengan keputusan aku ini?" Kata Allah. "Ada ya Allah. Kan anak itu saya yang lahirin," kata emaknya. "Saya yang nyusuin, saya yang ngasih makan, ngasih minum, ngasih nafkah, ngegedein. Kenapa dia masuk surga, saya masuk neraka?" Kan gitu. "Bukankah saya punya saham di situ?" Ya kan? Begitupun ayahnya sama. Yang beliin baju kokoknya siapa ya Allah? Yang beliin sarungnya siapa gitu. Dan seterusnya.
Oh begitu kata Allah. Oke, malaikat coba cek. Cek di anak itu, lihat di betisnya ada nggak bekas dia dipukul. Kalau Rasulullah kan mengajarkan kepada kita, seorang anak jika umurnya sudah 10 tahun dan nggak mau sholat, pukul. Itu kata Nabi. Bukan pukul menyakiti, tapi pukul memberikan peringatan. Jadi jangan memukul menyakiti ya, sampai dengan membekas, apalagi cacat, pukulnya sekedar nakut-nakutin aja. Supaya anaknya mau sholat. Udah sholat belum? Belum, sholat. Nah gitu loh kira-kira. Kalau masih entar dulu masih ngantuk, itu pukul. Boleh. Sekali lagi jangan yang membekas atau merusak. Pukulnya sekedar untuk menakut-nakuti saja. Diperiksa oleh malaikat, ditanya itu kakinya, kaki kamu pernah dipukul nggak? Disuruh sholat dulu sama orang tuanya, ditanya. Dalam surat Yasin dijelaskan apa itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini aku tutup, nakhtim. Kami tutup, kami stop. Afwahihim, mulut-mulut mereka, nggak bisa ngomong mulutnya. Pada waktu nanti di akhirat di atas timbangan mizan tuh mulut nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong apa? Tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bahkan kaki-kaki mereka juga bersaksi. Tanya kaki sama malaikat, kaki pernah nggak kamu disuruh dipukul sama bapaknya si fulan ini? Pada waktu si fulan ini kecilnya belum sholat. Nggak pernah ya Allah. Malaikat itu loh, gimana? Berarti bapaknya nggak pernah nyuruh sholat? Kagak. Tanya lagi sama Allah, mana katanya kamu punya saham di sini? Kok anaknya nggak pernah kamu suruh sholat? Gitu. Ibunya juga sama. Tanya lagi sama anaknya, gimana? Kok bisa begitu? Kata anak, iya ya Allah betul. Memang betul, aku kalau pagi-pagi dibangunin sama ibu. Tapi bukan untuk sholat. Untuk sekolah katanya. Jadi kalau yang ditanya pahalanya pahala sekolah, ya ibu saya besar sahamnya di situ. Nanti tiap pagi saya digubrak-gubrak suruh bangun buru-buru biar sekolah nggak terlambat. Bukan biar sholatnya nggak terlambat, biar sekolahnya nggak terlambat. Begitupun dengan ayah, bapak. Aku diberikan sarung, diberikan pakaian, bukan untuk sholat juga. Diberikan sarung buat apa? Buat selimut. Biar kalau tidur nggak digigit nyamuk. Dan seterusnya. Jadi ya saya sholat dari kecil, ibadah dari kecil sebetulnya ikut dengan teman-teman. Karena teman-teman saya pada ke masjid, main di masjid, saya ikut-ikutan, ikut rame-rame, namanya juga anak kecil. Ya. Karena teman-teman saya pada sholat, ya ikut sholat. Jadi ikut teman-teman aja. Orang tua mah nggak pernah nyuruh ke masjid, nggak pernah nyuruh sholat, nggak pernah nyuruh puasa. Dia baru-baru nyuruh saya puasa, sholat dia sendiri kagak sholat, kayak gitu. Tuh. Akhirnya apa? Ya udah. Apakah ini anak mengkhianati orang tua? Tidak. Karena di akhirat itu nggak ada yang namanya, semua itu adalah apa istilahnya, lu gue di akhirat tuh. Karena Allah akan menyidang kita, menilai kita dengan seadil-adilnya. Begitupun sebaliknya kata Rasulullah, ada juga
seorang anak yang akan Allah cemplungkan ke dalam neraka, sementara orang tuanya mau masuk surga. Ini kebalikannya sekarang, si anaknya yang komplain. Ya Allah, kok bisa bapak ibuku masuk surga, aku masuk neraka sendirian? Loh, kan kamu nggak ada amalnya. Bapak ibumu rajin ke masjid, rajin ikutin pengajian, rajin ibadah, puasa. Sementara kamu boro-boro, kagak ada sedikit pun amalmu. Ya wajar dong aku masukkan kamu ke ini. Ya tapi ya Allah, aku melakukan itu semua karena aku nggak pernah diajarin dari kecil. Aku nggak tahu kalau sholat itu penting. Bapak sama ibuku ke masjid, rajin sholat, dia sholat dia sendiri aja, sholat nggak pernah ngajak-ngajak tuh. Mereka berdua rajin ikut pengajian, kuliah subuh, nggak pernah tuh ngajak-ngajak saya, kasih tahu. Nyampe rumah pun dari masjid, nggak pernah tuh bangunin saya nyuruh sholat subuh, dan seterusnya. Gimana saya tahu kalau sholat itu penting? Nggak pernah ada yang ngajarin, nggak pernah disuruh. Oh gitu. Nah, gitu. Nah, itulah semua kejadian gambaran yang akan terjadi di akhirat nanti. Kalau kita sebagai orang tua menyia-nyiakan amanah yang dititipkan kepada kita. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan amanah itu pada dasarnya semua hal. Sebabnya tadi gunung nggak sanggup, langit nggak sanggup, bumi nggak sanggup. Karena amanah yang terberat adalah amanah yang dititipkan kepada manusia kita ini adalah bagaimana kita bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padanya. Itulah yang dikhawatirkan oleh langit, oleh bumi itu takut nggak sanggup, takut maksiat. Jadi mendingan jadi langit aja di bumi aja dah seperti gini-gini aja, nggak masuk surga juga nggak apa-apa kan gitu, daripada masuk neraka. Kalau jadi langit, jadi gunung seperti sekarang kan udah nggak ada kesempatan masuk surga, tapi juga tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, karena tidak dibebani dengan amanah tadi. Sementara manusia berani ngambil resiko karena ada kesempatan untuk bisa masuk surga, walaupun ada resiko untuk bisa terpleset ke dalam neraka. Betapa beratnya amanah tersebut. Ayat yang tadi berlanjut, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengadab siapa itu orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang musyrik, baik itu laki-laki dan perempuan. Itu orang munafik siapa? Nah, kita kenal adalah orang yang tidak melaksanakan amanah dengan baik. Rasulullah bersabda, yang kita semua sudah tahu hadisnya, ayatul munafiqi talata. Ciri-ciri orang munafik itu adalah ada 3. Wa idza hadatsa kadzaba. Jika ngomong suka bohong. Kan jadi ngetren sekarang tuh ada orang yang kalau ngomong apa pasti nggak percaya, bohong tuh isinya. Jadi kalau ngomong sesuatu pasti nanti hasilnya adalah kebalikannya. Wa idza tumina khana, apabila dia berjanji maka dia selalu berkhianat. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dari sejak muda
Ya, beliau kita sama-sama tahu sudah diberikan gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Karena tidak pernah berkhianat. Kalau dititipi pesan A, ya nyampainya A. Kalau dititipi barang B, ya utuh diambil kembali, tetap barang B. Lain sama kita. Makanya dulu Rasulullah ini waktu beliau itu masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi orang tuh kalau misalnya orang mau pergi jauh nih, ninggalin rumahnya, berdagang atau ada kebutuhan apalah, plesir segala macam, kan rumah kosong tuh, pasti dititipinya ke Nabi. Walaupun dia tuh bukan orang Islam. Muhammad, nitip kunci rumah ya, gitu. Bukan cuma kunci rumah, ini perhiasannya juga, ini emas punya saya, ini perak punya saya, titip ya. Karena nggak mungkin kalau dititipin kepada Nabi itu hilang atau berkurang, nggak mungkin. Jadi Nabi itu menjadi tempat penitipan barang, itu dari dulu waktu mudanya begitu. Saking seluruh orang Mekah itu percaya sama dia. Kalau dititipin sama si Anu mah, ntar titip motor, atau besok, ya kan, dititipin motor, titipin sepeda, besoknya ya banyak bocor jadinya, gitu. Spion hilang, gitu. Kalau dititipin sama Nabi, aman dah, Muhammad dititipin, aman, nggak bakalan hilang, nggak bakalan berkurang. Kalaupun hilang, dia ganti nanti itu, begitu. Udah gitu gratis lagi. Kalau dititipin sama yang lain mah bayar, dicas. Sama Muhammad mah kagak. Jadi semua orang Mekah begitu. Kalau mau pergi, titipin. Kalau nggak dititipin sama Nabi kan nggak ada yang jaga rumahnya. Takutnya ada maling, segala macem. Hilang kan. Kalau dititipin sama Nabi dijagain dengan baik. Aman. Saking dipercayaannya, bayangkan. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW mau hijrah ke Madinah, dia nggak lupa tuh bilang sama Ali bin Abi Thalib, ini barang-barang titipan ini sebenarnya si Anu, tolong kembaliin ya. Tuh. Barang titipannya banyak. Iya Rasulullah itu dibalikin lah. Kenapa dibalikin? Rasulullah udah hijrah, ya udah hijrah. Terus gue titip sama siapa ntar? Gitu. Jadi ada sisi lain mengenai hijrah itu. Rasulullah SAW sangat dipercaya oleh penduduk Mekah waktu itu. Karena satu nggak pernah bohong, dan yang kedua beliau SAW selalu menjaga amanah, tidak pernah berkhianat. Sulit sekali menjaga amanah. Apalagi kalau dititipin titipin pesan. Gue mau cerita dikit nih. Lu jangan cerita sama orang ya. Oh, ada seru tuh kalau kayak gitu. Yang diceritain A, ntar nyebar ke orang lain, udah ada bumbunya lagi. Bisa jadi ABC. Betapa sulitnya menjaga amanah. Kalau kita mau mencontoh kehidupan para sahabat juga demikian luar biasa beliau ini dalam menjaga amanah. Karena yang mereka pikirkan itu selalu adalah akhirat. Kalau kata Gus Baha itu namanya logika nubuah. Saya pernah dengar ada ceramahnya Gus Baha itu namanya logika nubuah. Jadi kalau berpikirnya berpikir ala kenabian. Beda orang-orang yang berpikir tidak dengan ala kenabian ya nggak nyambung gitu, kok bisa seperti itu. Waktu itu ada pembagian harta ghanimah. Setelah perang selesai dan perang itu dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, lalu dibagi harta ghanimah.
Tapi pembagiannya nggak merata. Orang yang udah masuk Islamnya lama, ikut berperang, kasihnya dikit. Tapi orang yang Islamnya baru, ikut berperang, menang tuh, kasihnya banyak. Oh, ada orang yang komplain, ya Rasulullah kok nggak adil sih? Kalau bagi-bagi yang adil dong. Oh, Nabi dibilang nggak adil kan gitu. Kok yang ono dapat apa namanya 2 lembar, yang ini dapat selembar misalnya gitu. Kita gampangnya gitu kan. Selembarnya hijau lagi. Yang ono 2 lembarnya merah kan gitu. Walau sama-sama perang. Kok nggak sama, pembagiannya nggak rata kayak gitu. Engkau nggak adil ya Rasulullah, berlakulah adil. Nabi dinasihatin, bayangin aja. Kalau pakai logika dunia, itu nggak adil. Tapi kalau pakai logika akhirat, nah ini. Karena Rasulullah SAW tahu orang yang masuk Islamnya itu udah lama, imannya udah kuat, jangan sampai imannya luntur, diajarin, ya kan, hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini imannya udah kuat, jangan dikotorin lagi hatinya. Gitulah yang Rasulullah ajarkan. Jangan sampai nanti dia ikut perang lagi, wah gue dapat banyak. Ujungnya apa? Tujuannya nyari duit. Pasti menangnya ada Nabi, ya kan? Mungkin nggak kalah, nggak mungkin gitu kan? Istilahnya itu. Tapi pasti menang. Kenapa? Gue imannya banyak. Ini orang imannya udah kuat, jangan sampai khawatir nanti niat perangnya jadi berubah. Yang tadinya lillahi ta'ala menjadi pengennya harta. Tapi orang yang baru masuk Islam, imannya belum kuat. Supaya apa? Mau ikut berperang lagi. Supaya apa? Imannya kuat. Karena kalau nggak diiming-imingin harta, sebab dia nggak mau berperang lagi. Ternyata perang itu gini ya. Buat pada luka-luka semua tuh banyak yang mati. Jadi akhirnya takut mundur, nggak mau perang tuh. Kalau imannya belum kuat, maka dia diiming-imingi dengan harta dunia. Supaya apa? Ikut perang lagi. Kan lumayan minimal ikut perang lagi gitu. Menambah pasukan. Kalau imannya udah kuat, maka gak dikasih apa-apa pun mau deh pasti ikut perang. Jadi nggak usah banyak-banyak. Supaya tidak mengotori hati orang ini. Itu namanya logika nubuah. Jadi berpikir ala Rasulullah, berpikir ala Nabi. Mikirnya gimana? Mikirnya adalah akhirat. Jangan mikirnya dunia. Nah kalau mikirnya dunia, ya bukan logika Nabi itu mah. Logika bisnis. Malah yang ada cuannya gede, nah itu yang diambil. Kalau nggak ada cuannya, ya nggak usah. Namanya logika bisnis. Beda dengan logika kenabian. Dan itu pula lah yang dipakai oleh logika tersebut oleh para sahabat. Makanya ketika ada orang Umar bin Khattab, kita semua udah tahu kali kisahnya ya, malam-malam patroli keliling kota Madinah. Waktu Umar jadi khalifah, dia lihat penduduknya mana ada yang kelaparan atau gimana, atau ada yang sakit dia nggak tahu. Bener aja, di pojokan kota Madinah itu ada anak kecil nangis, lapar, datengin sama Umar. Ibu, kenapa anaknya? Anak saya belum makan. Lah, ibu kok tadi masak ini beluk-buk. Makan itu kan udah mendidih. Pancinya kenapa nggak diangkat-angkat kasih makan anaknya? Ini beluk-buk sih beluk-buk gitu kan. Tapi dalamnya batu, bukan gandum. Bagaimana saya mau ngasih makan anak? Lah terus ngapain kamu ngebohongin anak? Itu kan namanya bohong. Ya bagaimana saya nggak ngebohongin kalau saya nggak masakin ini nih, anak saya nanti nggak tidur tuh, lihat kayak gitu aja masih nangis. Saya pura-pura masak biar anak saya tidur, nungguin masakan lama-lama kan capek nih nangis tidur. Tapi kan itu bohong namanya. Ya gimana, saya nggak ada gandum, nggak ada apa, tuh khalifah tuh biadab kena gitu, zolim. Masa ada orang miskin di sini nggak dipeduliin? Zolim tuh Umar bin Khattab khalifah, berarti tuh di depannya Umar. Zaman dulu kan nggak ada TV, nggak ada HP, nggak tahu Umar tampangnya kayak apa, nggak tahu dia. Biadab tuh Umar, zolim itu, masuk neraka nanti itu pemimpin, nggak benar. Masa nggak peduli ada rakyatnya yang miskin di sini? Umar tuh, depan Umar diem aja. Ya udah Bu kalau gitu, mau nggak saya kasih gandum? Mau bang, mau banget.
Terima kasih Pak, maaf merepotin. Ya udah. Pulang Umar. Sama temennya sahabatnya. Dia macam, aduh, ini orang dia nggak tahu nih Umar bin Khattab gitu. Tapi sahabat Umarnya diem aja juga, dia nggak berani juga. Untuk pulang, langsung pulang dengan jalan agak lari itu cepat, langsung ke Baitul Mal, ngambil sekarung gandum. Wah Khalifah, aku aja sini yang bawa. Enggak, emang kamu mau nanggung dosa saya gitu kata Umar. Ini saya yang berdosa, saya tanggung sendiri. Dipanggul sendiri itu 1 karung gandum sama Umar. Wah, panggung. Mana ada zaman sekarang pemimpinnya kayak gitu ya. Yang ada kalau bagi-bagi sembako, ya ada capnya di situ tuh. Oh. Parah, pilih saya begitu. Kalau Umar enggak diumumkan bahwa Umar enggak ada kayak gitu. Malam-malam tuh panggul sendiri. Enggak diliput juga, enggak ada peliputan. Enggak diliput, enggak dikasih merek itu. Karungnya enggak dikasih merek, enggak. Ya, action gitu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak diliput, enggak dikasih merek juga karungnya, enggak, dipanggul sendiri. Enggak nyuruh orang, enggak, panggul sendiri. Ini tanggung jawab saya di akhirat. Gimana saya tanggung jawab kepada Allah di akhirat nanti. Anggul tuh karung. Lalu sampai ke pinggir kota Madinah, kasih ke si ibu tadi. Waduh, si ibunya senang banget. Akhirnya makanlah si ibu itu dengan anaknya. Terima kasih Pak, aduh seandainya saja Bapak jadi khalifah, pasti hidup ini, negeri ini akan makmur gitu. Pokoknya nanti kalau ada pemilu saya pilih Bapak dah gitu. Ya kan, saya nggak mau lagi tuh yang namanya Umar bin Khattab tuh jadi khalifah, nggak benar itu gitu. Masih aja dia maki-maki Umar. Oh, udah. Besoknya utusannya Umar datang, ibu dipanggil sama khalifah gitu. Resmi, undangan resmi khalifah. Datang mana khalifah? Wah, kebeneran nih gua dipanggil nih, gua mau komplain kayak gitu. Begitu datang, hah? Khalifahnya itu? Ampun, nggak berani. Gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa kata Umar gitu. Saya yang mohon maaf. Selama ini nggak ngeh. Ibu pokoknya kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, langsung datang ke sini ya. Ngomong sama saya, apapun kebutuhan ibu saya penuhi. Bilang juga sama tetangga-tetangga yang lain kalau ada yang butuh apa datang. Tuh. Umar bin Khattab siap akan memberikan semua yang dibutuhkan. Baru itu resmi secara ini pemerintahan gitu. Saking gitu kita menanggung amanah, dipanggul sendiri. Pak RW pernah kayak gitu, manggul sendiri. Ada nggak tuh warganya yang ngelapar gitu? Baik, mungkin itu aja kajian singkat mengenai amanah. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW, mencontoh para sahabat mengenai amanah ini adalah hal yang paling berat untuk kita laksanakan. Silahkan, barangkali ada yang bertanya. Pak Tato mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti mudah-mudahan udah paham semua nih dan siap untuk menjaga amanah. Amanah, kita dititip amanah anak dan istri, kita dititipi amanah jabatan, dititipi amanah harta. Semuanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus tentu saja kita laksanakan dengan baik amanah tersebut. Ya, seringkali kita, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kan nanti katakanlah bersaksi, komplain lah katakanlah gitu. Begitu kita tahu itu nih, ini sebelum apa-apa. Tapi anak sudah besar. Itu kira-kira
apa yang harus dilakukan supaya dia bisa jawab waktu ditanya. Ya, anak udah besar, terus istri juga udah lama mungkin, tapi misalnya ibadahnya nggak bagus, nah, gitu. Kan tetap tanggung jawab itu kan kepala keluarga ya. Supaya dia bisa jawab tuh gimana? Dia itu siapa ya? Nah, si bapak itu kan suami. Oh punya gitu, istri, ya ya. bapak punya anak. Betul udah telat nih gitu, udah gede, dia baru tahu tuh, ternyata begitu ya. Ya, oke. Gitu. Jadi jangankan kita ya, Rasulullah pun begitu. Waktu Rasulullah SAW mau meninggal, beliau udah sakit-sakitan tuh, udah tahu dia, beliau udah merasakan, wah umur saya udah bentar lagi nih. Beliau kumpulkan para sahabat. Beliau tanya para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian bersedia jadi saksi bahwa aku sudah menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepadaku? Apakah aku pernah menyampaikan kepada kalian bahwa Allah ada Tuhan satu-satunya yang patut disembah? Sahabat jawab, betul ya Rasulullah. Apakah aku sudah menyampaikan tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang muamalah kepada kalian? Betul ya Rasulullah. Kalian sudah tahu semua? Sudah. Ya Allah, persaksikanlah tuh. Aku sudah sampaikan semua yang kau amanahkan kepadaku tuh. Yang penting sudah disampaikan. Adapun kalau umatnya ada yang bandel, ada yang ini, ya itu urusan dia sendiri kan gitu. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajarkan. Nah, sholat. Kalau dia nggak sholat, sholat dia sendiri. Kita udah nyampaikan, dari kecil udah dipukul, misalnya. Kecilnya iya mau sholat, tapi dengan terpaksa misalnya. Udah baik. Begitu keluar, kenal sama teman-teman, lingkungan, gaul dengan lingkungan, berubah lagi. Bisa aja. Mana teman-teman yang nggak pada sholat dan sebagainya, anaknya yang tadinya rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ibadah, bawa sama temennya. Ada sekarang. Ngapain sih sholat mak? Mak aja sholat mulu, jangan gini, kagak kaya-kaya. Ada yang begitu kan gitu. Apanya sholat kan? Mak sama bapak tiap pagi rajin tahajud, kagak kaya-kaya. No, temennya aku di sekolah tuh kan kagak pernah sholat, orang tuanya tuh kaya. Oh, ada yang begitu anak, akhirnya dia nggak sholat juga. Yang penting kita sudah menyampaikan. Yang salah adalah kita tidak pernah mengajak, tidak pernah menyampaikan. Nah, gimana? Karena yang memberi hidayah kan Allah. Ya Allah, saya sudah ngajak, saya sudah menyampaikan, ya kan. Tapi kan engkau yang beri hidayah, bukan aku, kan gitu. Gitu kan. Paling tidak ada menyampaikan. Ya itu tugas kita hanya menyampaikan. Lambat katakanlah menyampaikan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan tugas kita. Kalau kita tidak mengajak, tidak menyampaikan, nah itulah salah kita. Nggak, soalnya cerita yang tadi bapak yang mau masuk surga terus di ending Gitu. Jangan sampai kita tidak menyampaikan. Batas waktu menyampaikan harus. Gimana? Batas waktu menyampaikan. Nggak ada batasnya, seumur hidup. Terus aja keluarga kita. Istri kita nggak sholat, ajak mah sholat. Kalau anak udah dewasa itu enggak. Juga tetap diajak. Saya aja sampai sekarang udah kata orang-orang ustadz nih, kalau pulang ke rumah ya diceramahin juga sama bokap sama nyokap. Ceramahnya sama dari kecil gitu. Sholat lu gimana? Nah gitu. Kan? Kalau misalnya kita menyekolahkan anak begitu ke sekolah yang Islam misalnya, Ya. apakah itu ada salah satu caranya biar dia sholat di sana, biar bisa belajar ngaji di sana, gitu. Terus saya dimasukkan ke pesantren misalnya. Itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kita berniat supaya kita bebas dari tanggung jawab pada Allah di akhirat ya. Ya, sekolahkanlah anaknya di sekolah Islam, di pesantren, itu lebih bagus lagi dengan niat seperti itu. Karena kita tidak mampu mendidik mereka secara langsung. Gitu loh. Tapi ini mah disekolahin juga enggak ya kan. Kan sekarang banyak kan begitu, di pesantren ini kagak. Katanya apa? Ngapain masuk pesantren kan gitu. Kagak jadi duit.
Ya sekarang kan cita-cita orang tua, coba tanya cita-cita anaknya. Jadi nanti ibu anaknya menjadi apa? Jadi insinyur, jadi kan begitu, jadi dokter. Nggak ada tuh yang mau jadi ustadz, nggak ada yang mau gitu. Jadi kiai, gitu kan. Kebanyakan yang difikirkan adalah duniawi, dunia. Jadi boleh bikin dunia, tapi akhiratnya jangan dilupakan, kan begitu. Boleh jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa, jabat, tapi ya itu tadi. Tugas orang tua kita lah yang mendidik. Kalau bisa dididik sendiri, kalau enggak ya titipkan pesantren, sekolahkan di sekolah Islami dengan niat supaya mendidik anak. Sehingga lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah, ya Allah saya sudah menyekolahkan dia, sudah masukin dia ke pesantren. Kalau dianya Bandung juga ya gimana lagi, emang itu di luar kekuasaan saya. Udah aman, insya Allah. Gitu. Ada lagi? Yang lain? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dalam menjaga amanah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.